nama saya Andi Aulia Ramadhani dari kelas 1C Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Corporate Social Responsibility atau disebut dengan CSR. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai Corporate Social Responsibility atau disebut dengan CSR. CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, yang memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan, misalnya polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Jadi, CSR adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang mempunyai manfaat. Nah, kemudian ada prinsip dasar CSR atau yang disebut dengan 3 konsep P atau Triple Bottom Line. Yaitu yang pertama profit. Profit atau perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus berkembang. Yang kedua yaitu people. People adalah perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Contoh program yang bisa dilakukan seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, serta perusahaan merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat. Yang ketiga yaitu planet. Planet merupakan perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Contohnya yaitu dengan penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan pemukiman, serta pengembangan pariwisata, dan lain-lain. Kemudian model pelaksanaan CSR. Ada beberapa model yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu keterlibatan langsung, metode yang kedua melalui yayasan atau organisasi sosial, metode yang ketiga menjalin kemitraan, dan metode yang keempat yaitu bergabung dengan konsorsium. Kemudian CSR mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menjaga nama baik dan citra perusahaan. Yang kedua yaitu menjaga hubungan dengan baik dengan stakeholder. Yang ketiga, solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan perusahaan. Kemudian manfaat CSR bagi perusahaan yang pertama yaitu untuk membuka peluang kerja secara luas bagi pihak lain. Yang kedua, sebagai media promosi atau perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu adalah untuk membuat suatu inovasi baru dalam bentuk sebuah program tertentu. Yang keempat, membuka peluang pasar yang lebih luas. Yang kelima, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Kemudian manfaat untuk masyarakat umum, yaitu sedangkan manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat umum yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek, di mana masyarakat yang ada di sekitar perusahaan menjadi lebih diperhatikan dan juga terjaga. Kemudian mereka juga dapat merasakan keuntungan dari program CSR secara langsung, baik itu program sumber pemberdayaan dan pengembangan yang disiapkan oleh perusahaan. Sedangkan manfaat CSR untuk pihak lain, yaitu pemegang saham, antara lain perusahaan akan mendapatkan citra yang baik
sehingga dapat menambah investor perusahaan. Sedangkan untuk konsumen, yaitu mereka akan semakin percaya dengan perusahaan tersebut. Sedangkan manfaat untuk pemerintah adalah mereka akan merasa terbantu dengan adanya program CSR, mulai dari perkembangan di bidang ekonomi, sosial, dan juga di bidang lingkungan. Kemudian ada beberapa jenis program yang dilakukan oleh CSR. Yang pertama itu cause promotion, yang kedua yaitu cause related marketing, yang ketiga corporate social marketing, yang keempat adalah corporate philanthropy, yang kelima community volunteering, dan yang keenam rehabilitas alam, yang ketujuh pengelolaan limbah, yang kedelapan penggunaan sumber energi terbarukan. Kemudian, argumen yang mendukung akan terjalannya CSR, yaitu kebutuhan dan harapan masyarakat yang berubah. Kemudian, terbatasnya sumber daya alam, lingkungan sosial yang lebih baik, kemudian perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan, kemudian bisnis mempunyai sumber-sumber daya yang berguna bagi masyarakat, keuntungan yang jangka panjang. Kemudian argumen yang tidak mendukung CSR. Yang pertama yaitu tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, perhatian perusahaan menjadi terbagi-bagi dan tidak fokus. Yang ketiga, biaya keterlibatan langsung. Yang keempat, kurangnya tenaga terampil dalam bidang kegiatan sosial. Nah, contoh kegiatan program CSR pada bidang ekonomi membentuk program koperasi simpan pinjam dan usaha untuk masyarakat dan juga karyawan, mengembangkan UMKM yang ada di sekitar wilayah perusahaan, dan memberikan beberapa dana modal untuk usaha masyarakat sekitar. Lalu untuk di bidang kesehatan, yaitu menyediakan donor darah yang bisa diikuti oleh masyarakat umum dan juga pegawai, program vaksinasi gratis untuk masyarakat umum, dan memberikan pengobatan gratis. Kemudian pada bidang lingkungan, mengadakan program pengolahan limbah, menyediakan program pelatihan kemampuan, dan menyediakan acara seminar yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan. Selanjutnya di bidang infrastruktur, menyediakan tempat ibadah, membangun sarana dan prasarana untuk umum, serta memperbaiki jalanan untuk umum. Serta di bidang budaya, mengadakan festival seni, melakukan pengembangan dan juga pemberdayaan untuk seniman yang ada di lingkungan sekitar dan melestarikan budaya serta karya seni. Nah, baiklah, ada beberapa penjelasan yang dapat kita simpulkan bahwa program CSR dapat dilakukan oleh pihak perusahaan dengan cara melakukan kegiatan operasional di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Dalam melakukan kegiatan CSR ini, tentunya suatu perusahaan harus memiliki beberapa tujuan, seperti menjaga hubungan baik dengan stakeholder, menjaga nama baik dan citra perusahaan, dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di sekitar. Nah, adapun kutipan motivasi, yaitu janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Dari Brian Dyson. Baiklah, itulah yang sempat saya jelaskan mengenai seputar CSR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.